Selamat datang di podcast aku dan kamu yang selalu membincangkan serba-serbi yang terjadi di antara kita. Dan tentu saja kita akan selalu melibatkan kamu yang bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Saya Happy yang beberapa menit ke depan akan menemani kamu semua. Dalam episode kali ini kita akan membawakan tema Guruku, Teman Belajarku. Saat ini kita ditemani oleh Khairul Fajar yang biasa dipanggil dengan Mas Fajar. Pemuda 33 tahun asal Sidoarjo, dikenal sebagai seorang guru pelajaran agama Islam di SLB Putra Mandiri Lebo, Sidoarjo. Anak pertama dari 3 bersaudara ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, periang, dan terbuka, juga aktif di beberapa organisasi. Mengajak semua pihak dalam proses pembelajaran adalah harapan yang ingin diwujudkan Mas Fajar selama ini, baik pada pendidikan formal maupun informal. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Fajar untuk memperkenalkan dirinya. Monggo. Nama saya Khairul Fajar, asli dari Sidoarjo. Saya bekerja di SLB Putra Mandiri Lebo. Saya mengajar sebagai guru agama di kelas 4 SDLB. Kita nggak dulu ya membahas soal ajar mengajar ya. Iya. Kita bahas dulu apa sih aktivitas selain mengajar? Selain mengajar, saya sebagai penjual pulsa kalau di rumah. Kenapa penjual pulsa? Kenapa itu dipilih menjadi? Kenapa saya pilih? Mungkin dulu saya melihat dari kondisi sekitar yang belum ada istilahnya pedagang pulsa. Karena saya kayak berpikirnya bahwa pulsa pada saat itu kan kalau sekarang kan sudah menjadi bahan pokok ya. Apalagi ya, Iya, pandemi begini ya, semuanya serba online. Butuh paket data gitu ya. Pada saat itu ya yang memudahkan saya dengan kondisi disabilitas ya berjualan pulsa itu. Luar biasa ya, ternyata Mas Fajar ini cukup jeli kemudian memilih lahan bisnis yang sebenarnya itu cukup mudah tetapi itu merupakan kebutuhan pokok sekarang, apalagi di masa pandemi selama ini. Selain menjual pulsa, apakah sehari-hari juga begitu? Saya dengar kan Mas Fajar ini juga suka sama bola ya, bisa nggak diceritakan kepada teman-teman ini? Iya, bola termasuk ya hobi ya. Meskipun saya tidak bisa bermain sepak bola, tapi menonton bola itu sudah sangat menjadi bagian candu dalam hidup saya itu ya. Iya, kalau kena hal-hal yang baik dalam sepak bola seperti fair play, sportivitas, no resist, itu respect itu selalu berusaha saya terjemahkan dalam sehari-hari itu. Misalnya gimana itu? Nilai kalau sportif tentu saja dalam hal seperti di pekerjaan gitu kan harus sportif. Kalau respect ya sesama kepada sesama gitu ya, harus bisa menghormati seperti itu ya. Kalau no resist tentu saja sebagai saya disabilitas ya jangan sampai ada resist. Setelah mengajarkan kepada teman-teman yang non disabilitas, jangan, bahwasanya membuli itu tidak baik pada teman-teman disabilitas ya, seperti itu. Sekarang kita bicara soal menjadi pendidik ya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari Mas Fajar untuk menjadi seorang pendidik? Sebenarnya menjadi pendidik itu bukan keinginan saya. Sebenarnya itu apa istilahnya? Berarti palsu dong kalau bukan sebenarnya. Coba, kenapa yang Itu, latar belakang ini iya, sehingga itu, menjadi menarik kemudian menjadi seorang pendidik? Itu karena ya kepala sekolah SLB saya memberikan kesempatan ya, dan sebenarnya pun saya nggak pernah berpikir bahwasanya saya akan menjadi seorang pendidik. Kalau disebut saya seorang pendidik, guru itu memberikan beban moral. Kalau saya lebih senang menjadi teman belajar ya, menjadi teman belajar bagi sesama disabilitas, istilahnya kan mereka itu sudah saya anggap seperti adik-adik saya gitu. Kalau menjadi teman itu kan Lebih cair, lebih hangat lah.
suka yang hangat-hangat ini Mas Fajar. Iya. Kebetulan Surabaya juga sedang hangat-hangatnya. Lanjut Mas. Ya seperti itu. Ya, sukanya ya, berterima kasih sekali ya sama Ibu Guru Dwi Wayuni selaku Kepala SLB Mandirepo yang telah memberdayakan saya, memberikan kesempatan yang saya nggak pernah berpikir sama sekali akan menjadi ya, teman belajar bagi adik-adik angkatan saya itu. Oke, setelah kemudian memilih menjadi pendidik adalah bagian dari kehidupan Mas Fajar, itu nilai-nilai apa sih yang kemudian bisa diambil dari situ? Tentu saja nilai positif ya Mas ya. Nilai-nilai yang positif Setelah menjadi pendidik. pendidik. Bahwasanya saya juga belajar, terus belajar. Tidak hanya sebagai seorang yang mengajar, tapi juga saya terus harus belajar bagaimana ada juga nilai-nilai rasa syukur gitu. Bahwa saya menjumpai istilahnya ada yang keadaan disabilitas yang lebih parah dari saya yang dulunya sempat berpikir bahwasanya ini termasuk dengan disabilitas yang parah, ternyata setelah masuk di dunia SLB itu seperti teman-teman mereka ada yang masuk murid baru, ada yang lebih parah. Itu menjadi nilai-nilai yang rasa syukur yang positif bagi saya. Itu bukan hanya SLB, bukan hanya ya, itu menjadi wisata religi lah, selalu mengingat rasa syukur, nilai-nilai positif. Setelah kalau di SLB bagi saya. Dalam benak saya wisata religi itu adalah sesuatu yang memang menggambarkan tentang sejarah orang-orang yang memang kita kenal sebagai tokoh-tokoh agama, tetapi di dalam SLB Putra Mandiri yang ada yang sedang digeluti oleh Mas Fajar sendiri itu juga merupakan wisata religi ya. Iya. Kalau saya sih melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar tadi soal nilai adalah bagaimana kemudian Mas Fajar tereksplor kemudian potensinya ketika menjadi seorang pendidik. Kan tidak menyadari dari sesuatu yang nggak mungkin ini Iya. dengan keterbatasanku yang seperti ini, ternyata ketika dijalankan itu merupakan proses pembuktian diri sehingga potensi-potensi itu tergali. Apa benar seperti itu Mas? Iya, secara perlahan-lahan terus mencoba belajar terus ya, dan dibantu oleh guru-guru yang lain bagaimana cara-caranya untuk bisa bersahabat dengan mereka, memahami karakter mereka, bagaimana kalau mereka udah dalam kondisi capek itu udah nggak mau gitu ya, seperti itu juga tidak lepas dari bantuan guru-guru yang lain. Oke. Proses terus belajar atau belajar yang berkelanjutan kan memang harus kita lakukan, dan itu tidak harus di lingkungan formal seperti sekolah ini. Kemudian itu kan bisa juga dilakukan di luar sekolah. Dan apa yang dilakukan Mas untuk kemudian terus belajar itu, dan kepada siapa kemudian Mas untuk berinteraksi, untuk kemudian berbagi kebaikan, berbagi ilmu? Terus bersosial, terus selalu bersosial kepada sesama disabilitas yang senior yang sudah berpengalaman. Itu diambil pengalamannya, itu dijadikan ilmu, dijadikan bahan masukan seperti itu. Kalau di luar itu juga dari komunitas yang lain juga, mungkin kalau di desa kayak semacam ikut pengajian di Remas. Mas juga aktif ya untuk organisasi seperti itu ya. Saya dengar juga Mas kan juga jadi guru ngaji nih untuk anak-anak ini. Ya, kalau di sekolah menjadi guru yang ngaji Iqra itu teman-teman tunarungu yang tunagrahita. Iya. Itu bisa dijelaskan nggak gimana sih metode kemudian memberikan materi kepada teman-teman yang tunagrahita itu Mas? Materinya langsung ya Bu, yang pengenalan secara huruf secara langsung. Kalau kepada tunagrahita kan, anak tunagrahita kan mengalami istilahnya keterlambatan dalam konsentrasi maupun daya ingat. Jadi
kalau satu huruf misalnya alif ganti ke ba itu kadang itu mengulang-ulang berkali-kali. Ada anak yang dengan satu minggu hafal satu huruf alif, ada yang lebih dari satu minggu membedakan antara alif dan ba seperti itu. Jadinya harus sabar, harus sering-sering mengulang. Nah, yang perlu diingat adalah Mas Fajar ini adalah orang yang sabar tentunya. Mas Fajar, Mas ini kan seorang pendidik ya tadi ya, sudah dibicarakan bahwa butuh kesabaran ekstra untuk teman-teman yang tunagrahita ya, yang dalam hal ini yang dihadapi oleh Mas Fajar. Itu sebenarnya di luar itu Mas Fajar pasti sudah membayangkan atau mempunyai konsep ideal soal proses belajar mengajar. Itu kalau menurut Mas sendiri gimana sih konsep belajar mengajar yang ideal menurut Mas? Konsep belajar yang ideal kalau menurut saya ya jangan terlalu ada cara ya, apalagi dengan anak-anak disabilitas. Jadi itu harus humanis ya, terus rasa kekeluargaan itu harus, karena beda dengan anak-anak yang non disabilitas mungkin dikasih materi suruh mengerjakan ditinggal gitu. Kalau sama anak disabilitas ya harus terus mendampingi, harus terus selalu mengingatkan seperti itu, harus mengulang-ulang terus pelajarannya. Apalagi kalau pada saat udah ada rasa jenuh, bosan, wah itu yang harus sabar. Atau mungkin lebih pada soal pengenalan lebih dulu, terus biasanya repetition atau pengulangan itu kemudian menajamkan pada materi-materi, dan tentu saja itu kan capaiannya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, yang pengen kita tahu sebenarnya apakah selama ini kurikulum untuk teman-teman itu sudah sesuai dengan kenyataan atau fakta empiris yang dihadapi oleh Mas Fajar sebagai pendidik? Kalau menurut saya kurikulum itu tidak bisa menjadi patokan bagi teman-teman disabilitas tunagrahita. Kadang mereka berada di satu kelas yang sama tapi kemampuannya itu berbeda. Kadang anak si A mampu mengikuti kurikulum ini, kadang anak si B itu tidak bisa mengikuti kurikulum, harus kita lebih ringankan lagi materinya seperti itu. Tadi kan ada beberapa pengkondisian atau hal-hal yang harus kemudian dipahami oleh orang-orang yang mensupport teman-teman tunagrahita dalam hal ini untuk belajar atau peserta didik yang sedang dihadapi oleh Mas Fajar. Menurut Mas Fajar itu siapa saja sih yang kemudian bisa dilibatkan agar apa yang diinginkan Mas Fajar sebagai seorang pendidik itu tercapai? Tentu saja orang tua ya Bu. Dalam hal ini keluarga juga harus sangat-sangat peduli dengan putra-putrinya ya. Setelah apa kita yang ajar di sekolah juga harus kita interaksikan dengan orang tua murid, bahwasanya murid hari ini menerima pelajaran ini, mungkin tolong di rumah dipelajari ulang sehingga murid itu istilahnya bisa menangkap pembelajaran hari ini seperti itu. Itu kan apa yang disampaikan di sekolah, di kelas, itu kemudian juga harus tersampaikan kepada orang tua atau keluarga. Kalau tidak, maka pendampingan yang dilakukan itu diserahkan seluruhnya kepada sekolah. Itu bagaimana kemudian mengkomunikasikan apa yang terjadi di kelas kepada keluarganya atau orang tuanya dalam hal ini? Harus rajin berkomunikasi antara guru dan orang tua. Itu bentuk komunikasinya gimana, Mas? Ya bisa melalui kalau zaman sekarang bisa melalui WA. Oh, ada WA, ya, WA seperti itu. Tapi konseling dan apa itu biasanya orang tua datang juga kan? Iya, itu juga bisa melalui konseling, itu juga ada. Biasanya untuk melihat perkembangan siswa itu melalui media apa? Apakah hanya pertemuan rutin antara orang tua dengan atau wali murid dengan pihak sekolah? Atau gimana? Perkembangannya dari menilai ya tentang soal anak itu ada kemajuan atau ada kemunduran itu ya
dari selain dari itu materi pembelajaran Bu. Mungkin diadakan istilahnya apa itu? Soal itu. Nah, itu. Jadi kan kita mengetahui perkembangan anak dari tes, soal itu kita mengukur seberapa paham sih anak dengan pembelajaran yang telah kita berikan. Seperti itu. Tadi kan dijelaskan bahwa ada beberapa konsep belajar yang sedang atau diperjuangkan oleh Mas, bahwa sebenarnya peserta didik itu kita anggap sebagai teman belajar kita, dan apalagi guru yang akan menemani dan menjadi teman mereka gitu. Terus bagaimana sih konsep pembelajaran yang selama ini secara fakta itu ya yang terjadi, itu apakah konsep-konsep yang dilakukan Mas ini bertentangan dengan fakta yang jumpai di dalam proses belajar mengajar? Saya dulu pun sebagai murid SLB juga menerima seperti itu. Guru kepada saya sudah seperti keluarga. Jadi saya menerapkannya pun kepada anak didik, kepada teman belajar saya pun jadi seperti itu Bu. Jadi ya, sebenarnya itu sudah ada ya. Tinggal Mas kemudian mengembangkannya ya. Dan kemudian itu diterapkan juga sampai dengan sekarang. Iya. Kemudian kalau ini kan masih masa pandemi ya Mas? Iya masih. Itu gimana sih proses belajar mengajarnya dengan teman-teman yang tunagrahita? Apa yang sudah dilakukan oleh Mas Fajar? Kalau pembelajaran selama daring ini melalui WA, bisa melalui WA. Tugas-tugas gitu? Iya, kadang saya kirimkan video tentang pembelajaran. Umpamanya seperti kalau membahas tentang IPA, tentang cuaca, maaf agama ya, sumpah. Itu gimana sih feedback mereka ketika di-share gitu supaya Mas bisa mengukur seberapa sih tingkat pemahaman mereka terhadap apa yang Mas sampaikan kepada mereka? Tentu saja saya melakukan video call Bu kepada anak-anak itu. Setelah saya mengirimkan video tentang agama, tata cara berwudu, mungkin si anak itu saya tanya urutan berwudu, mungkin pertama mungkin muka, lalu tangan, ya harus berupa video. Jadi kalau ada bukti nyatanya, realnya gitu. Kalau istilahnya kalau tulisan pun kadang kan ada yang kurang dalam kemampuan baca itu, jadi sangat lebih nyaman kalau mengirim video kepada teman tunagrahita kalau masa-masa pandemi seperti ini. Kalau tugas tulis itu terpikir nggak, karena kan selama ini tuh juga ada peran orang tua, biasanya kan itu juga dikerjakan oleh orang tua dan kita nggak menutup mata ya, itu sering terjadi. Saya juga sebagai orang tua sih, gimana itu? Ya memang ya, nah anak yang tidak berkebutuhan khusus saja mungkin kalau dikasih tugas yang mengerjakan orang tua, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu gimana kemudian? Kita kan juga jadi dilematis ya. Iya. Ketika kita itu pengen anak kita tuh paham. Iya. Tapi ada beberapa hal yang kemudian misalnya anak itu bosan, udah terbiasa dengan apa tuh model pembelajaran yang bertatap muka dengan guru, kemudian dengan orang tua yang kemudian dia menganggap bahwa orang tua itu kan pasti ngerti lah, sehingga excuse itu terjadi. Jadi ketika dia males, bosan, itu ditinggal aja karena sudah ada yang mengerjakan. Itu gimana kemudian menyikapi hal-hal kayak gitu? Ya itu juga menjadi dilema itu yang bagi sebagian guru-guru yang lain juga. Tapi itu banyak terjadi iya, kan? banyak terjadi Bu. Kita memberikan pinginnya itu muridnya yang mengerjakan, tapi ya pada akhirnya juga orang tuanya yang mengerjakan ya. Ya mungkin ya semoga pandemi ini segera berakhir lah Bu. Sehingga kalau terus-menerus seperti itu nggak kurang maksimal. Mas Fajar, apakah selain terlibat dalam organisasi dengan teman-teman disabilitas, Mas Fajar juga terlibat dalam organisasi yang keanggotaannya itu beragam, artinya ada teman-teman yang non disabilitas dengan teman-teman disabilitas? Saya menjadi anggota kelompok pecinta klub sepak bola yang saya sukai, itu Chelsea ya. Saya suka klub Chelsea. Di Sidoarjo itu ada namanya komunitas pecinta klub Chelsea, CSD Sidoarjo. Saya sudah 3 tahun ini menjadi member.
Ya, pada awalnya sih memang saya juga mengukur bagaimana apa saya juga bisa bergaul dengan non disabilitas, gimana apakah saya nanti bakal diterima atau menjadi itu rasa-rasa yang awal muncul. Tapi ya setelah saya jalani ya alhamdulillah teman-teman rasa kekeluargaannya itu tinggi di GSI Sidoarjo. Jadi sampai saat ini sudah menjadi member 3 tahun seperti itu. Luar biasa 3 Iya. tahun. Sepertinya bola dan bola deh Mas Iya. Fajar ini. Ketika berinteraksi dengan mereka, itu bagaimana upaya Mas membangun supaya cepat terlibat, kemudian cepat ada kedekatan dengan mereka? Padahal awalnya Mas kan merasa bisa nggak ya itu dengan teman-teman yang Ya tentu saja membahas bola Bu. Itu juga menjadi Dengan kedekatan iya hobi ya. dengan kesamaan hobi yang sama, tentu saja membahas bola. Ya setelah berjalan waktu ya mungkin agak ada guyonan hal pribadi seperti itu. itu membernya ada yang cewek nggak? Sedikit. Iya. Kenapa sedikit? Ada yang Saya kenal juga nggak? kurang tahu. Ada yang deket nggak dengan Mas Fajar itu cewek-cewek membernya itu? Kalau yang dekat enggak, kebetulan yang member itu pun yang cewek itu dari istrinya sesama member itu. Ya sudah Ya, saatnya udah. cari partner untuk menjadi member bola juga. Pertanyaan terakhir ini Mas, mungkin yang pengen kita tahu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi cita-cita dari Mas Fajar? Kalau cita-cita saya pribadi sih dengan kondisi disabilitas sih dulu ya istilahnya berguna bagi sesama. Meskipun saya memiliki keterbatasan, saya ingin menjadi seseorang yang berguna bagi sesama. Seperti itu. Bisa disampaikan kepada teman-teman yang semua yang ada di Indonesia ini atau bahkan yang ada di luar Indonesia tentang bagaimana kemudian menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk sesama, terutama dengan konsep guruku teman belajar. Silakan. Ya dengan keterbatasan ini kita yakin bahwasanya Allah itu juga memberikan kelebihan kepada kita. Tinggal kitanya sendiri yang harus mampu untuk menggali apa kelebihan itu sehingga kita menjadi seseorang yang berguna bagi sesama. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk kedatangannya. Kita akan selalu merindukan untuk ide-ide yang lain atau konsep-konsep belajar yang lain. Terima kasih sudah bersama kami. Ya sama-sama Bu.